terjangkau. Pertumbuhan perekonomian dunia yang mengarah kepada era globalisasi dewasa ini berdampak kepada semakin tingginya tingkat persaingan bisnis antar organisasi baik yang beroperasi pada tingkat domestik, regional maupun internasional. Pasar internasional menjadi tanpa batas negara. Berbagai strategi bisnis internasional dirumuskan oleh setiap organisasi agar organisasi bisnis atau perusahaan mampu tetap eksis dan menguasai pasar internasional. Konsep bisnis internasional. Globalisasi telah menyebabkan berkembangnya kegiatan bisnis internasional. Menurut Griffin tahun 2010, bisnis internasional adalah transaksi bisnis antara beberapa pihak dalam lebih dari satu negara. Sedangkan menurut Hadi tahun 2010, bisnis internasional adalah suatu studi tentang transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan internasional atau ekspor dan impor, dan foreign investment, direct maupun indirect, yang dilakukan oleh individu dan perusahaan atau organisasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan manfaat tertentu. Investasi internasional mengacu pada aset dari satu negara ke negara lainnya. Aset ini termasuk modal, teknologi, manajerial, dan infrastruktur pabrik. Ada dua jenis investasi di lintas batas negara, yaitu A. Investasi portofolio internasional. Investasi portofolio internasional mengacu kepada kepemilikan pasif terhadap surat-surat berharga yang ada di luar negeri, berupa saham dan obligasi dengan tujuan memperoleh tingkat pengembalian yang diinginkan. B. Investasi langsung luar negeri. Investasi langsung luar negeri mengacu kepada strategi internasional, di mana perusahaan yang sudah mapan melakukan akuisisi terhadap aset-aset yang produktif yang ada di luar negeri. Investasi langsung luar negeri ini merupakan strategi masuk ke pasar luar negeri. Dalam hal ini, saya akan sedikit memaparkan tentang ruang lingkup bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah yang melibatkan dua atau lebih negara. Kegiatan bisnis ini bagi pihak swasta memiliki tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi bagi pemerintah kegiatan bisnis ini bukan hanya untuk kegiatan semata, akan tetapi juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial. Ada beberapa alasan sebuah perusahaan ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional, diantaranya adalah 1. Untuk memperbesar penjualan. Bisnis internasional memungkinkan sebuah perusahaan untuk melakukan ekspansi dalam hal penjualan produknya. Hal ini dikarenakan bisnis internasional memiliki pasar yang sangat luas, tidak terbatas pada negara di mana perusahaan tersebut berada, akan tetapi juga perusahaan dapat mengembangkan pasarnya ke luar negeri. Kedua, untuk mengakuisisi sumber daya. Saat ini, sebuah perusahaan yang memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan atau perusahaan yang memiliki akses lebih baik terhadap faktor-faktor produksi seperti money, material, method, maka dapat dipastikan perusahaan tersebut akan memenangkan persaingan. Ketiga, untuk mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran. Bisnis internasional dapat membuat perusahaan menjadi lebih kreatif dan inovatif untuk menambah sumber penjualan dan penawaran yang dilakukannya. Saat ini, perkembangan kegiatan bisnis internasional semakin maju. Hal ini dikarenakan adanya aspek-aspek yang menyebabkan kegiatan ini semakin cepat berkembang. Di antaranya adalah 1. Peningkatan yang pesat dalam teknologi dan ekspansinya, sehingga transportasi menjadi lebih cepat dan sistem komunikasi yang memungkinkan untuk melakukan sesuatu dari jarak jauh. Kedua, liberalisasi dalam kebijakan pemerintah sehubungan dengan pergerakan perdagangan dan sumber daya lintas negara. Ketiga, pengembangan lembaga yang diperlukan untuk mendukung dan memfasilitasi perdagangan internasional. Lembaga-lembaga ini dibentuk oleh kalangan bisnis dan pemerintah, sehingga keberadaan lembaga ini mengurangi resiko perusahaan. Keempat,
peningkatan dalam kompetisi global, di mana persaingan bisnis tidak saja hanya antara perusahaan-perusahaan dalam satu negara, akan tetapi juga persaingan ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain yang ada dalam satu regional atau kawasan, bahkan antar benua. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat terlibat dalam bisnis internasional. Di antaranya adalah 1. Kegiatan ekspor-impor. Kegiatan ekspor-impor merupakan kunci transaksi ekonomi suatu negara. Apabila dalam neraca suatu negara kegiatan ekspor lebih tinggi daripada kegiatan impor, maka dapat dipastikan negara itu menjadi negara yang maju dengan pendapatan yang besar. Sedangkan apabila sebaliknya, di mana kegiatan impor lebih tinggi dari ekspor, maka negara tersebut dapat dikatakan laju pertumbuhan ekonominya tidak maju karena negara tersebut cenderung tergantung kepada negara lainnya. Kedua, kegiatan investasi. Investasi adalah sebuah kegiatan di mana perusahaan menanamkan modalnya. Investasi ini bisa dalam bentuk investasi langsung luar negeri, Foreign Direct Investment atau FDI, di mana perusahaan menginvestasikan modalnya dalam bentuk fisik di negara tujuan. Cara lain dari investasi adalah dengan cara berinvestasi di pasar modal, di mana perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional membeli saham atau melakukan akuisisi. Yang selanjutnya ialah globalisasi. Globalisasi adalah pasar integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produksi, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Menurut Hill pada tahun 2014, globalisasi merujuk pada perubahan kepada ekonomi dunia yang lebih terintegrasi dan saling bergantung. Globalisasi sendiri memiliki beberapa aspek, yaitu terdapat 2 aspek. Yang pertama, globalisasi pasar dan juga globalisasi produksi. Globalisasi pasar merujuk kepada penggabungan perbedaan sejarah dan pasar negara yang terpisah menjadi satu pangsa pasar global yang besar. Runtuhnya hambatan lintas batas perdagangan telah membuat perjualan internasional lebih mudah. Yang kedua ialah globalisasi produksi. Globalisasi produksi mengacu kepada pengambilan sumber barang dan jasa dari lokasi di seluruh dunia untuk mengambil keuntungan perbedaan negara dalam hal biaya dan kualitas faktor-faktor produksi. Selanjutnya ialah pasar global. Pasar global adalah pasar berskala dunia yang terbuka bagi seluruh pelaku usaha. Pasar global ini mengalami perkembangan yang pesat belakangan ini karena beberapa faktor, di antaranya semakin banyak orang yang melakukan perjalanan antar negara yang secara langsung menjadi konsumen global, semakin banyaknya transportasi antar negara yang mempermudah distribusi produk. Yang ketiga, perdagangan dunia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan pasar dunia. Selanjutnya, semakin berkembangnya pasar global menyebabkan semakin terbukanya kesempatan bagi seluruh perusahaan ketika berkecimpung dalam pasar global. Terdapat beberapa kesempatan dari adanya globalisasi dan pasar global, yaitu perusahaan dapat membuka pabrik di negara lain yang upah buruhnya lebih rendah. Yang kedua, perusahaan dapat membuka kantor cabang dan pabrik cabang di beberapa tempat di seluruh dunia untuk mempermudah dan mempermurah distribusi produknya. Yang terakhir, perusahaan dapat memperoleh target konsumen yang lebih banyak dengan memperkenalkan produknya di negara lain yang lebih potensial. Setimpal dengan kesempatan yang didapat, pasar global pun memiliki resiko yang tidak sedikit. Banyak hambatan dan kendala yang akan dihadapi oleh para pelaku bisnis di pasar global, di antaranya adalah perbedaan budaya dan selera. Produk yang laku keras di suatu negara bisa jadi tidak menarik sama sekali bagi masyarakat di negara lain karena adanya perbedaan budaya dan selera. Yang kedua, perbedaan daya beli masyarakat. Produk yang dijual melalui pasar bebas memiliki harga yang terlalu tinggi atau justru rendah di negara targetnya, maka kemungkinan produknya tersebut tidak akan memperoleh banyak pembeli. Yang terakhir, peraturan nasional. Produk yang banyak diminati masyarakat suatu negara bisa jadi tidak bisa dijual ke negara lain jika negara tersebut memiliki peraturan khusus yang membatasinya. Aktivitas bisnis internasional. Aktivitas bisnis internasional dimulai dari adanya perdagangan antar negara. Hal ini terjadi karena tidak ada satupun negara di dunia yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup rakyatnya sendiri. Saat ini,
kegiatan perdagangan antar negara tersebut seringkali dinamakan ekspor-impor. Ekspor dalam arti menjual produk dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor membeli barang luar negeri untuk dipakai di dalam negeri. Dalam aktivitas ekspor-impor terdiri dari dua jenis perdagangan, yaitu 1. Perdagangan tangible, yaitu perdagangan barang atau produk yang berwujud seperti pakaian, alat elektronik, dan bahan mentah. 2. Perdagangan intangible adalah perdagangan jasa atau produk yang tidak berwujud, seperti kegiatan jasa keuangan. Adapun kegiatan atau aktivitas bisnis internasional diantaranya adalah A. Ekspor, menjual produk-produk yang dibuat di dalam negeri untuk dijual kembali ke negara-negara lain. B. Impor, impor adalah membeli produk-produk yang dibuat negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali ke dalam negeri. C. Lisensi, lisensi adalah kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektualnya atau paten, merek dagang, nama merek, hak cipta, atau rahasia dagang kepada suatu perusahaan ini di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. D. Waralaba, waralaba adalah suatu bentuk khusus lisensi terjadi apabila suatu perusahaan di suatu negara atau pemberi waralaba memberikan wewenang kepada suatu perusahaan di negara kedua atau pemegang waralaba untuk menggunakan sistem pengoperasiannya dan juga nama merek dagang dan logo dengan mendapatkan pembayaran royalti. E. Kontrak manajemen, kontrak manajemen adalah kesepakatan di mana suatu perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau memberikan jasa manajemen lainnya kepada perusahaan di negara lain dengan mendapatkan imbalan yang telah disepakati. Aktivitas bisnis internasional tentunya melibatkan berbagai macam pihak, baik itu perorangan maupun sebuah entitas bisnis atau perusahaan. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah terbagi menjadi 4. Yang pertama, kelompok eksportir yang terdiri dari produsen, confirming house, pedagang, agen, dan trading house. Yang kedua, kelompok importir yang terdiri dari pengusaha, approved importer, importir terbatas, importir umum, dan sole agen importer. Yang ketiga, kelompok promosi yang terdiri dari kantor cabang produsen, kantor perwakilan kamar dagang dan industri di dalam dan luar negeri, misi hibah perdagangan, dan badan pengembangan ekspor nasional. Dan yang terakhir, kelompok pendukung yang terdiri dari badan usaha transportasi, bank devisa, maskapai pelayaran, perusahaan asuransi, atas perdagangan di kedutaan, surveyor, dan pabean.